Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat KPMH, apa kabar? Kembali bersama saya Muanas Alaidit dalam program Trending Cast bersama KPMH. Saya mau cerita kali ini sedikit berbeda soal kasus The Ducking Group, dugaan tindak pidana yang terjadi di dalam dunia investasi. Kasus ini menarik bagi saya, kasus yang sebetulnya perlu mendapat perhatian lebih dari negara, khususnya pemerintah sendiri dan aparat penegak hukum, yaitu dugaan penipuan oleh pengusaha lokal terhadap investor asing dengan modus baru, yaitu menggunakan perusahaan fiktif oleh para pelakunya. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, ada sebuah perusahaan Jepang bernama Mizuho ASEAN Investment berinvestasi di Indonesia di sebuah perusahaan lokal bernama The Ducking Group dengan nilai investasi sebesar 15,7 juta US dollar, atau jika dikonversi dalam bentuk saham itu adalah sebesar 22,4% dari total kepemilikan saham The Ducking Group 100%. Investasi yang dilakukan oleh Mizuho ASEAN Investment ini awalnya dijanjikan oleh The Ducking Group akan digunakan untuk membesarkan bisnisnya. Lalu kedepannya nanti kedua belah pihak akan menjual sama-sama Ducking Group ini ke investor strategis agar kemudian didapat keuntungan yang jauh lebih besar dari nilai investasi yang ditaruh. Selain keuntungan, The Ducking Group menjamin semua kepemilikan saham yang sudah ada tidak ada lagi pengalihan ke pihak ketiga dan dipastikan juga tidak akan ada proses IPO atau go public. Namun, faktanya berkata lain. Pada tahun 2017, The Ducking Group ternyata diam-diam malah mengalihkan saham ke pihak ketiga. Bahkan didapati melakukan IPO. Tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan ke investor asing, Mizuho ASEAN Investment. Terbukti di mana The Ducking Group mengalihkan saham milik Mizuho ke PT Jaya Bersama Indo Tbk atau PT JBI dengan cara jual beli saham tanpa sepengetahuan Mizuho sebagai investor. Semua dilakukan The Ducking Group ternyata dalam rangka IPO. Peristiwa curang ini akhirnya diketahui Mizuho tidak lama sebelum proses IPO dilakukan. Mizuho sangat menyesalkan adanya pengalihan saham ke PT JBI dan sikap The Ducking Group yang memaksa terus akan tetap melakukan IPO sehingga Mizuho tidak ada opsi lain kecuali mengkonversi kepemilikan saham sebesar 22,4% menjadi hutang. Bahwa atas tuntutan Mizuho tersebut, The Ducking Group akhirnya menyetujui pengakuan hutang dan jaminan melalui perusahaan pihak ketiga Nautical Glory Limited atau NGL. Di mana Mizuho nilai hutang disepakati menjadi sebesar 32,3 juta US dollar beserta jaminan saham The Ducking Group 100% yang kemudian diketahui NGL ternyata adalah perusahaan fiktif, di mana didapati direktur utama NGL itu mencatut nama seorang pelamar kerja di Ducking Group atas nama Mei Megawati yang datanya kemudian digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ini jelas pemalsuan dan praktek kotor yang mengerikan. Kemudian atas tawaran dan iming-iming tersebut, Mizuho akhirnya menyetujui dan selanjutnya dalam pengakuan hutang sebesar 32,3 juta US dollar beserta jaminan 100% saham milik The Ducking Group dengan batas akhir pembayarannya saat itu ditetapkan hingga tanggal 4 Mei 2018. Sayangnya setelah diberi kesempatan dan jatuh tempo, The Ducking Group belum juga dapat mengembalikan uang investasi Mizuho sebesar 32,3 juta US dollar sehingga memohon dan meminta waktu yang kedua kali kepada Mizuho
sampai dengan tanggal 10 November 2018. Namun karena kekhawatiran Mizuho atas janji palsu The Duck King yang saat itu diketahui tidak memiliki aset lain kecuali saham yang 100% dijaminkan dan personal garansi yang tidak jelas, maka Mizuho sebagai investor asing meminta kepada The Duck King Group agar apabila 100% saham yang dijaminkan bila akan dialihkan harus dengan persetujuan tertulis dari Mizuho. Bahwa seiring perjalanan waktu tak juga ada kepastian. Dan atas kejadian tersebut, Mizuho Asian Investment terpaksa menempuh upaya hukum setelah tidak ada penyelesaian dari The Duck King Group meski telah jatuh tempo dengan mengajukan gugatan ke arbitrase internasional yang berkedudukan di Singapura SIAK sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Yang kemudian diketahui hasil dari putusan arbitrase tersebut pada tanggal 7 Juli 2022 justru menghukum The Duck King Group untuk membayar senilai 64 juta US dollar kepada investor asing Mizuho. Luar biasa pengadilan arbitrase Singapura. Bahwa berdasarkan aduan dan data selain upaya hukum arbitrase, Mizuho juga mengambil langkah hukum pidana di Indonesia dengan melaporkan seluruh pengurus The Duck King Group dari mulai komisaris dan direksi atas tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan, pemalsuan surat, dan pencucian uang ke Polda Metro Jaya. Namun sayangnya pelaku dibebaskan oleh pengadilan setelah dituntut maksimal 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum saat itu. Kok bisa? Itu jadi pertanyaan. Ini yang kami melihat negara sama sekali tidak memberikan perlindungan, utamanya lembaga yudikatif di Indonesia berbeda dengan pengadilan di Singapura tadi. Oleh karena itu, pelaku kemudian dibebaskan. Dan terdapat dugaan tindak pidana lain yang juga dilakukan oleh pengurus The Duck King Group dalam perjalanannya. Berkaitan dengan saham yang dijaminkan 100% milik The Duck King Group, ternyata didapati ada penjualan tanpa persetujuan Mizuho yang belum pernah dilaporkan saat itu. Atas kasus hukum baru ini, Mizuho ASEAN Investment kembali melaporkan dugaan tidak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP yang kali ini berkaitan dengan The Duck King Group tidak diperbolehkan menjual atau mengalihkan jaminan saham 100% kepada publik tanpa persetujuan tertulis dari Mizuho. Bahwa selain keterangan palsu juga ditemukan dugaan tindak pidana lainnya yaitu penggelapan pasal 372 KUHP. Kali ini masih berkaitan dengan The Duck King Group telah melakukan penjualan saham yang telah menjadi jaminan untuk pembayaran investasi senilai 32,3 juta US dollar kepada publik. Dari yang semula jaminan saham 100% menjadi 6% dan hasil penjualannya pun tidak pernah diberlakukan dan diterima kepada pihak Mizuho. Bahwa kasus penipuan investasi asing ini tidak jauh berbeda sebetulnya jika dicermati dengan kasus investasi lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Indosuria yang belum lama ini membuat gaduh publik dan para penegak hukum. Hanya korban dan modusnya saja yang kemudian membedakan. Tapi semua bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum. Sekian banyak korban dirugikan dari masalah yang ditimbulkan dari investasi, tapi pengadilan juga kadang dengan mudahnya membebaskan para pelakunya. Namun karena terdapat tindak pidana lain, maka pelaku meski saja kembali ditangkap. Bisa saja ditangkap seperti pelaku Indosuria oleh Barreskrim Polri karena kasusnya mendapat perhatian dari publik dan negara. Kita berharap dugaan kasus penipuan investasi asing oleh The Duck King Group ini dengan modus perusahaan fiktif yang menimbulkan kerugian jutaan dolar ini bisa mendapat perlakuan yang sama agar pelaku juga bisa ditangkap kembali. Apalagi terdapat dugaan bukti-bukti penggelapan dan pemalsuan atas kasus hukum yang baru. Perbuatan para pengurus The Duck King Group ini berbahaya. Bukan soal nasionalisme kita mesti membela negara atau pelaku usaha sendiri, sebab kalau ada perbuatan pelaku usaha kita yang dirasa tidak benar atau menimbulkan dampak buruk, justru harus diproses. Sebab dapat merusak
iklim investasi dan melawan program Presiden RI untuk membuka ruang kepada negara luar dalam program investasi asing serta menekankan untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karenanya, para pelaku pengurus The Ducking Group yang telah melakukan rangkaian dugaan rekayasa pengalihan saham milik investor asing Mizuho ASEAN Investment itu layak dihukum seberat-beratnya, termasuk apabila ada aparat penegak hukum yang justru malah membantu melindungi penipuan investasi asing, maka harus juga diberikan sanksi berat. Tetaplah menjadi Indonesia dengan segala keragamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.